Baik ikhwatul Islam, karena ini penting. Kita memerlukan semuanya. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada cara bagi kita kecuali dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersujud, Nabi bersungkur, meminta, bermohon, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling indah. Orang yang paling pantas dan yang paling mulia memuji Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pandai sekali memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu nama Nabi adalah Ahmad. Ahmad itu artinya orang yang pandai memuji, dan itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dinamakan dengan Ahmad karena Nabi paling pandai memuji, dan yang paling pandai dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memuji Allah dulu dalam berdoa. Kalau seandainya kita perhatikan, kita lihat dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sujud dalam waktu yang lama, kemudian Nabi memuji Allah dengan pujian yang sangat indah, dengan pujian yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi di dunia. Tsumma yuftahu li. Kemudian Allah memberikan ilham, dibukakan kepadaku kalimat-kalimat yang indah, wa husnis sana'i alaih, dan bagaimana aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wa qul yusma, katakan, artinya berdoa, aku akan kabulkan, wasal tu'ta, minta aku akan ijabah, wasfa'tu syaffa', berikan syafaat, aku akan izinkan kamu untuk memberikan syafaat. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini atau mendengarkan kalimat ini, maka di saat itulah keluar sebuah kalimat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya singkat saja. Di saat itulah Nabi mengatakan ummati, umatku. Apa yang bisa kita ambil ikhwatul Islam? Kalau kita perhatikan, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berdoa. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, dipuji Allah sambil dalam keadaan sujud, sambil beribadah kepada Allah. Kemudian setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk mengangkat kepalanya. Baru Allah mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Nabi, dan permintaan Nabi hanya satu. Artinya pujian diperbanyak, permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu saja. Sehingga di antara salah satu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita langsung meminta kepada Allah tanpa ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian itu sangat penting. Dikala kita berdoa kepada Allah, puji Allah dengan kalimat-kalimat yang paling indah. Dan di antara pujian tersebut ikhwatul Islam, misalnya kita mengatakan dalam berdoa, Allahumma inni as'aluk bi anni ushhiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang kalimat ini, walladhi nafsu Muhammadun biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, sesungguhnya siapapun yang mengucapkan kalimat ini, maka dia telah meminta kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sangat agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berdoa kepada Allah dan diawali doanya dengan kalimat ini, maka pasti doanya dikabulkan dan permintaannya diterima. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.